Puji nama Tuhan, selamat pagi Jemaat GBD Logos yang sangat diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Yesus rela mati di salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Jadi tidak ada suatu alasan apapun untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana kita semua ada, semua karena kasih Tuhan, amin. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terlalu baik, terlalu dalam kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan Kau rela memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami rindu memberi yang terbaik juga di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa hati ini, setiap penyembahan kami di hadapan-Mu, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mulia Engkau Raja mulia. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan.
kuasa darah anak domba yang menebus seluruh kehidupan kita. Amin. Semuanya tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Semua tetap bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Oh, Kaulah kuatku, Kebanggaanku, gunung batu. yang keselamatan. Haleluya. Kuat tangan-Mu, Perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku. kebanggaanku, Haleluya. gunung batu yang Terjadilah sesuai iman kita. Amin. keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Yesus mati di atas kayu salib. Kuasa maut telah dikalahkan dan kita telah dibebaskan. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Puji Tuhan. Yes.
besar dan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Inilah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa belajar saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada manusia yang terluput dari suatu kesalahan, tetapi kita bisa dibebaskan semua karena Tuhan. Berkat kayu salib, kuasa maut telah dipatahkan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh merasakan kebaikan. Kami masih boleh merasakan hari ini Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan katakan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia. Haleluya. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Semua katakan, dan Kau dekat.
terlalu besar Tuhan. Pengorbanan yang begitu mahal, pengorbanan yang begitu mulia. Engkau rela mati demi menebus pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang begitu luar biasa mencintai hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membayar segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus yang bisa ampuni segala pelanggaran kami Bapa. Seringkali kami menyakiti hati-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari setiap engkau yang rindu memberi yang terbaik buat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau percaya bahwa kuasanya terlebih besar dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau yang telah relakan hidup-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus setiap salah dan dosa kami, pelanggaran kami. Segala kutuk yang ada atas kehidupan kami telah dipatahkan di atas kayu salib. Dan kami percaya kami menjadi umat-umat yang berkemenangan, umat-umat yang dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini di tengah-tengah ibadah memperingati kematian-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan GPDI Logos, mereka telah datang dalam rumah Tuhan. Kami percaya kehadiran kami pagi hari ini tidak akan sia-sia, tetapi kami akan menerima berkat-berkat rohani ketika kami buka hati kami, telinga kami, seluruh kehidupan kami, untuk kami diberkati oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu menjadi saluran berita firman Allah, isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami akan duduk tenang menyambut firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini. Saya menikmati ketika puji-pujian dinaikkan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika hati Tuhan kita senangkan, ketika sungguh-sungguh kita menikmati kehadirannya, kita nggak datang dan pulang dengan keadaan yang sama. Tetapi saya percaya ketika kita datang dengan segala kerinduan, kehausan, dan ketika ibadah kita sungguh-sungguh fokus. Bapak Ibu sudah luangkan waktumu, jangan sia-siakan ketika ibadah sungguh-sungguh supaya engkau menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus. Kita akan menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Saya berikan tema firman Tuhan, karya salib Yesus. Kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6 ayat yang ke-14. Galatia 6 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali, ini tulisan dari Rasul Paulus. Dia berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya katakan kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Disebut seringkali dengan kata Jumat Agung. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab yang kita miliki masing-masing, bagaimana kisah perjalanan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Dia memberitakan Injil, bahkan sampai puncaknya dia mati di atas kayu salib.
Detik-detik ketika Yesus harus mati di atas kayu salib, itu adalah saat-saat yang sungguh sangat mencekam. Saat-saat yang sungguh sangat berat. Bapak Ibu, saya rindu kita umat-umat Tuhan. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus setiap tahun. Kita memperingati bukan hanya 1 tahun sekali, tetapi biarlah kematian Yesus, salib Yesus itu sungguh-sungguh kita menyadarinya betapa mahal, betapa luar biasanya. Harga Tuhan Yesus untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya itu bukan harga yang murah. Nilainya sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab kisahnya, bagaimana ketika Yesus mengalami dihianati oleh muridnya sendiri, sampai dia mengalami saat berat di Getsemani. Dia berkata, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini." Karena Yesus tahu sungguh bukan hal yang mudah untuk dia harus sampai di atas kayu salib. Karena posisi Yesus 100% sebagai manusia, dia dapat merasakan sakit. Dia dapat merasakan bagaimana dia dihina, diludahi, dihianati. Itu bukan sesuatu yang enak, Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi Yesus lakukan itu bagi Bapak, Ibu, dan bagi saya. Karena itu saya berkata, jangan hanya setahun sekali kita memperingati. Ada yang setahun sekali pun masih eman mau memperingatinya. Tapi biarlah karya salib Yesus itu setiap saat selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Kita harus menyadari, saya ini terlalu berharga. Hidup saya ini ditebus dengan harga yang mahal. Kalau kita menyadari hal itu, kita nggak akan sia-siakan hidup kita. Kita nggak akan sembrono jalani hidup kita, Bapak Ibu. Pagi hari ini, karya salib Yesus mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan. Rasul Paulus sendiri berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Seorang yang pintar, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi Paulus pun berkata, "Kemegahanku tidak ada yang lain selain karena salib Kristus." Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus, biar itu juga yang ada dan menjadi prinsip kita. Kita jangan bermegah karena kondisi kita. Kita jangan bermegah karena posisi kita. Karena keadaan kita yang baik-baik saja. Karena kondisi ekonomi kita yang di mata dunia, kita adalah orang-orang yang mapan, orang-orang yang diberkati. Jangan kita bermegah karena itu. Tetapi biarlah kita mau bermegah karena salib Kristus. Maka kita menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita akan melihat apa yang kita terima melalui karya salib Yesus. Apa yang dikerjakan oleh karya salib Yesus bagi kita? Yang pertama, salib Yesus menyelamatkan. Kita buka Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa
untuk menjadi pengantara mereka. Karena itu Ia Allah sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Karya salib Yesus, apa yang dikerjakan oleh karya salib Yesus? Yang pertama, salib Yesus menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hal yang lebih berharga melebihi dari keselamatan jiwa kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Tidak ada yang lebih berharga nilainya daripada keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, seberapapun yang kita raih di dunia ini, mungkin dalam penilaian dunia kita adalah orang yang hebat dan luar biasa. Tapi kalau kita di luar Yesus, kita tidak mengenal Yesus, semuanya sia-sia. Karena yang menyelamatkan jiwa kita itu adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Karya salib Yesus itu menyelamatkan jiwa kita. Tuhan Yesus pernah berkata, sekalipun seseorang memiliki seisi dunia ini, tapi kalau tidak di dalam Tuhan, jiwanya akan binasa. Bapak Ibu, jadi karya salib Yesus itu adalah sesuatu yang sangat penting karena sifatnya adalah kekal, Bapak Ibu. Karena salib Yesus kita diselamatkan. Dan ayat ini berkata bahwa Dia Tuhan menyelamatkan dengan sempurna. Artinya keselamatan yang Tuhan kerjakan itu sempurna, komplit, perfect. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan dengan sempurna. Apalagi yang perlu kita ragukan? Apalagi yang perlu kita takutkan? Bapak Ibu sudah benar ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada lagi yang masih ragu-ragu di dalam Tuhan. Sekalipun ya, karena ikut Tuhan katanya pikul salib. Seperti Yesus yang harus mati di atas kayu salib, kita anak-anaknya juga harus pikul salib. Artinya ada banyak hal mungkin yang harus kita rasakan yang sebenarnya itu nggak enak karena kita mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, dikatakan bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, Dia mengerjakan dengan sempurna, dengan lengkap, dengan komplit, dengan perfect, Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kita sudah menerima keselamatan yang demikian sempurna, apakah kemudian kita akan semau-maunya kita? Ada ayat yang melengkapi hal ini. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya katakan tadi, karya salib Yesus mengerjakan keselamatan bagi jiwa Bapak Ibu dan saya. Dan keselamatan jiwa itu nilainya, harganya lebih dari apapun. Tetapi ketika kita menerima karya keselamatan itu, ada juga bagian kita yang harus kita kerjakan. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 ini dikatakan bahwa
Kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu harus dijaga, keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan berarti kita sudah diselamatkan, sekali selamat selamanya selamat. Sekali selamat tetap selamat, tidak. Kita tidak memegang doktrin itu. Tetapi menurut firman Tuhan, kalau Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagian kita menjaga keselamatan itu. Kita mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Dengan takut dan gentar. Kita mengerjakan keselamatan itu dengan ketaatan dan kesetiaan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika Tuhan sudah selamatkan kita bukan kemudian kita berkata, yang penting saya sudah percaya Yesus. Selanjutnya, langkah selanjutnya, apa kata saya? Terserah saya. Saya mau belok ke kiri, saya mau belok ke kanan, saya nggak mau ikut lagi jalan Tuhan. Itu mau-maunya saya. Tidak, Bapak Ibu. Sebab Tuhan berkata keselamatan itu harus kita jaga. Keselamatan itu harus kita kerjakan dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Haleluya. Karya salib Yesus yang pertama menyelamatkan kita. Yang kedua, salib Yesus membebaskan. Kita buka Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketika bangsa kita mengalami penjajahan, dan 17 Agustus 1945 saat kemerdekaan bagi bangsa kita diproklamirkan, itu adalah saat-saat yang sungguh-sungguh membuat bangsa ini rasanya bebas. Sebab orang yang dijajah itu gak enak. Kalau kita mendengar cerita dari orang-orang tua kita yang mengalami zamannya penjajahan, mereka akan berkata, soro, berat, gak enak dijajah itu. Tapi ketika diproklamirkan kemerdekaan, wow, semua bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan karya salib Yesus membebaskan kita. Mungkin kita berpikir, memangnya saya dijajah? Kok kenapa harus dibebaskan oleh salib Yesus, karya salib Yesus? Kita mungkin berpikir, saya bukan orang yang terjajah, kenapa saya harus dibebaskan? Bapak Ibu, kita harus menyadari, kita harus tahu kita ini keturunannya dari nenek moyang kita siapa? Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa sudah tidak taat pada perintah Tuhan, mereka jatuh dalam dosa. Dikatakan bahwa benih dosa itu terus ada pada keturunan daripada Adam dan Hawa. Dan kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Sejak dalam kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Dan kalau kita menyadari bahwa secara rohani seringkali kita mengalami yang namanya dijajah oleh dosa itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ketika kita masih di luar Tuhan, hidup kita ini diperhamba oleh yang namanya dosa. Tetapi Yohanes 8 ayat 36 tadi dikatakan bahwa Yesus, kematian Yesus memerdekakan kita.
kematian Yesus membebaskan kita dari segala perhambaan dosa. Yang namanya hamba itu nggak punya kekuatan. Yang namanya hamba itu nggak punya kemampuan untuk hidup dengan bebas. Karena dia ada di bawah satu perbudakan, di bawah seorang tuan. Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sebenarnya Yesus sudah melakukan karya keselamatan di atas kayu salib. Tetapi ketika kita tidak menjaga keselamatan itu dengan baik, dosa akan mudah menjadi tuan kita. Kita akan disebut sebagai hamba-hamba dosa. Karena apa? Karena kita nggak taat kepada Tuhan. Kita lebih memuaskan keinginan daging kita. Saya katakan tadi kalau hamba itu harus nurut sama tuannya. Kalau Bapak Ibu ada di dalam perhambaan dosa, disebut sebagai hamba dosa, maka Bapak Ibu pasti akan nurut sama yang namanya dosa, karena dosa itu menjadi tuanmu. Sehingga apapun yang dosa tawarkan, apapun yang dosa sodorkan, karena kita masih ada di bawah hamba, di bawah perhambaan dari dosa, kita akan nurut. Dan dosa itu, tuan itu akan mengikat hambanya dengan begitu kuat. Kalau kita tidak menyadari bahwa sebenarnya karya salib Yesus itu dia mengerjakan bagi kita, kita maunya dibebaskan. Tadi ayat berkata anak itu sudah memerdekakan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu bukan gak ada gunanya. Tuhan mau membebaskan kita dari perhambaan dosa. Tetapi kembali, Tuhan berikan kehendak bebas bagi Bapak Ibu dan saya. Ketika kita tetap mau di bawah perhambaan dosa, dosa akan mengikat hidup kita. Lihat, orang yang ada di dalam perhambaan dosa, apapun itu jenis dosanya, judikah atau apa saja, Bapak Ibu, saya tidak perlu sebutkan, Bapak Ibu pasti sudah tahu jenis-jenis dosa. Lihat, ketika seseorang sudah ada di bawah perhambaan dosa, dosa ini ngikat. Semakin dia gak mau keluar, gak mau bebas, dia akan semakin diikat dengan kuat. Makanya sulit untuk dia terbebas. Tetapi kembali harus dari diri kita. Kalau kita menyadari Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tadi saya katakan Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mudah. Yesus sampai di atas kayu salib itu, penderitaannya luar biasa. Bapak Ibu, untuk membebaskan saudara dan saya dari perhambaan dosa. Karena itu jangan lagi mau diperhamba dengan dosa. Ada ayat yang berkata Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu jemaat Logos, kita sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Tujuannya apa? Untuk kita menjadi hamba apa sekarang? Hamba apa? Hamba kebenaran. Tuhan lepaskan kita dari perhambaan dosa untuk kita masuk menjadi anak-anaknya, menjadi hamba kebenaran. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, karya salib Yesus membuat kita dikasihi atau dicintai.
Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Karya salib Yesus membuat kita ini menjadi orang-orang yang dikasihi, dicintai. Ayat yang ke-8 dan ayat 9. Ayat 8 menunjukkan posisi atau situasi kita ketika kita masih tinggal di dalam dosa. Kita masih menjadi hamba dosa. Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi kita luar biasa loh Bapak Ibu. Tanpa syarat, tidak memandang rupa, tidak memandang siapa kita. Hanya orang-orang yang ekonominya di atas yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang melarat di nomor berapa kan? Tidak Bapak Ibu. Kita punya Allah yang tidak seperti itu. Dia Allah yang dikatakan bahwa ketika masih kita dalam keadaan berdosa, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ayat yang ke-8 situasinya, ketika kita masih berdosa pun Allah sudah mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dan kemudian di ayat yang ke-9, lebih-lebih. Coba tampilkan ayat 9. Ayat yang ke-9. Tetapi ya, ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 9, ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari hamba dosa. Tuhan berkata lebih-lebih. Kemarin aja ketika kita masih berdosa, Allah itu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Lebih-lebih ketika kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, Dia akan meluputkan kita dari murka Allah. Bapak Ibu, kasih Allah itu sungguh luar biasa. Allah mengasihi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Ini harus sudah menjadi hafalan kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, satu-satunya, untuk menyelamatkan dunia dan seisinya. Bapak Ibu, jangan diragukan lagi kasih Allah itu bagi kita, anak-anaknya. Kasih Allah itu bagi seisi dunia secara umum. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini perbedaannya. Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Secara umum Allah mengasihi dunia dan seisinya ini. Dia menebus dosa semua isi dunia ini. Tetapi Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu bangga menjadi anak Tuhan? Bapak Ibu bangga menjadi anak Tuhan? Harus Bapak Ibu. Allah mengasihi seisi dunia ini, tapi
Tapi yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah itu hanya mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita masuk di dalam golongan itu. Karena itu kita menjadi fokus kasih Allah. Fokus kasihnya Tuhan itu bagi kita anak-anaknya. Kita loh anak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, yang punya anak, Bapak Ibu akan tahu bagaimana rasanya, bagaimana caranya kita mencurahkan kasih kita untuk anak kita, bukan? Ya, beda kan? Anak kita sendiri dengan anaknya tetangga, pasti beda. Kita akan mengasihi anak kita itu kalau bisa apa aja yang kita bisa kerjakan, lakukan untuk anak kita. Apalagi seorang ibu, seorang mama, ya, sudah bukan hal yang asing. Pengorbanannya bahkan sampai nyawanya dia rela untuk dipertaruhkan demi untuk anaknya. Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, kita akan menjadi pusat di mana Allah mengasihi, Allah curahkan segala kasih dan cintanya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Yang keempat, karya salib Yesus membuat kita diberkati. Kita buka Galatia pasal 3, Galatia 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Karya salib Yesus membuat hidup Bapak, Ibu, dan saya diberkati. Kenapa Bapak, Ibu? Karena sekali lagi bukan sesuatu yang main-main. Tuhan ada di atas kayu salib itu. Bahkan di ayat yang ke-13 tadi dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dan kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib disebut sebagai terkutuk, dia terima. Supaya apa? Supaya kita yang adalah anak-anak yang dikasihinya menerima berkat dari Dia. Diberkati hidup kita dengan ayat yang ke-13 tadi, ayat 14, dengan disebutkan kita ini sebagai keturunannya Abraham, ya, supaya di dalam Dia berkat Abraham. Jadi Allah memberkati Abraham yang disebut sebagai bapa segala orang percaya. Allah berjanji, Allah bersumpah, Abraham, aku akan memberkati anak cucumu dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, itu janji Allah kepada Abraham. Dan Allah berkata, kita ini adalah keturunan dari Abraham. Secara rohani kita adalah keturunan dari Abraham. Dan Tuhan berkata bahwa kita akan menerima berkat kalau iman kita seperti imannya Abraham. Kita akan menerima berkat seperti yang Abraham terima. Abraham itu orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, kita pun akan terima berkat-berkat dari Allah itu kalau kita tetap mengasihi Dia, hidup dalam jalan-jalannya. Bagian terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan
yang tahu berterima kasih kepada Tuhan kita. Jangan kita menjadi orang anak Tuhan yang gak tahu terima kasih, Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti apa yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan itu? Orang yang tidak menghargai karya salib Yesus. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang gak tahu berterima kasih kalau kita tidak menghargai karya salib Yesus. 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat yang ke-1. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kasih karunia Allah berikan penebusannya bagi Bapak Ibu dan saya itu dengan percuma, dengan gratis, dan jangan sia-siakan. Sekali lagi saya mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini di tengah ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Sebab ada orang-orang yang Allah anggap tidak tahu berterima kasih adalah orang-orang yang tidak menghargai karya salib Yesus. Kasih karunia Tuhan yang dengan cuma-cuma diberikan, kita sia-siakan, kita tidak menghargainya. Orang yang seperti apa yang tidak tahu berterima kasih adalah orang yang terus jatuh bangun dalam dosa dan tidak mau berubah. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 23. 2 Petrus 2 ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Perhatikan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Keras firman Tuhan. Tuhan berkata orang yang gak tahu berterima kasih, yang pertama adalah orang yang tidak menghargai karya salib Yesus. Karya salib Yesus apa? Tadi saya sudah sampaikan di depan, menyelamatkan Bapak Ibu, membebaskan Bapak Ibu tidak lagi ada di bawah perhambaan dosa. Engkau menjadi orang-orang yang dikasihi, diberkati oleh Allah. Tetapi ada sebagian orang, anak-anaknya yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak menghargai karya salib Yesus. Orang yang jatuh bangun dalam dosa dan tidak mau berubah. Bapak Ibu, yang namanya kita manusia ini memang penuh kekurangan, kelemahan. Ada kalanya kita jatuh. Oke, satu kali kita jatuh, kita bangun, dan kita jangan sampai jatuh di tempat yang sama, Bapak Ibu. Orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, adalah orang yang kembali jatuh pada tempat yang sama. Tuhan selalu terbuka tangan untuk mengampuni, memulihkan hidup kita. Tapi kalau kita terus bermain-main di situ, kita jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, kita nggak mau berubah. Di situ dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap pengorbanan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang sungguh sangat mengasihi.
seberat apapun, seburuk apapun hidup kita saat ini. Tapi kalau kita mau datang kepada Dia, kita minta ampun, Tuhan, Engkau telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa di atas kayu salib, Tuhan. Kalau Tuhan gak mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, kita ini semua, kita ini akan binasa, Bapak Ibu. Jiwa kita tidak diselamatkan. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita tetap menjadi hambanya dosa. Dosa nuntun kita terus. Jalan-jalan enak loh, dosa itu enak memang, Bapak Ibu. Siapa bilang gak enak? Apa yang ditawarkan oleh dunia ini enak semuanya. Tapi kita mau, kita menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Kita mau hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kita mau menghargai kasih karunia Allah, kasih karunia Yesus. Mati di atas kayu salib untuk Bapak, Ibu, dan saya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku adalah pengorbananmu, Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara lebih dan lebih lagi bagi jemaat Tuhan pagi hari. Biar kebenaran-Mu memberkati kami. Kebenaran-Mu akan mengubahkan hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau telah mengerjakan karya terbesar bagi kami umat-Mu. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari para pelayan perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Di Jumat Agung ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ada karya yang besar di Golgota yang Tuhan Yesus kerjakan dengan penderitaan melewati jalan Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan. Di salib itu Tuhan mematahkan kutuk. Dia menerima kutuk itu supaya kita hidup dalam anugerah berkat-Nya. Dia mengalami kematian supaya kita mengalami, menikmati kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di Jumat Agung yang mulia, kembali kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah main-main di Golgota. Dia menyerahkan hidupnya supaya kita semua menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus.
Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Pengorbanan yang membawa kita hidup dan boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Percaya di salib kutuk dipatahkan lewat darah Yesus, lewat tubuh Yesus. Kami percaya mujizat tetap ada karena Tuhan kita tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkan, Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ketika hari Paskah di tanah Mesir, di mana Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan, Tuhan memerintahkan kepada orang Israel lewat hambanya Nabi Musa untuk menyembelih domba atau kambing, dan darahnya harus dioleskan di ambang pintu, agar supaya ketika malaikat maut turun ke tanah Mesir, setiap rumah yang ada tanda darahnya diselamatkan. Ada darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu kiri, kanan, dan atas. Setiap rumah yang ada tanda darah diluputkan, dilewatkan, diselamatkan. Saudara tahu, dengan iman, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tanda darah Yesus dalam hidup kita. Ada tanda penebusan, sehingga kita memperoleh kehidupan. Bukan karena kebaikan kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami kembali, hari ini, saat ini, umat-Mu, jemaat Tuhan, kami akan menikmati perjamuan Tuhan, mengenang bagaimana pengorbanan Kristus, dan untuk melakukan perintah-Mu sampai akhir zaman. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tubuh Yesus ada mujizat, di dalam darah Yesus ada kuasa pengampunan, penyucian, kuasa kemenangan. Untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan sampai Maranatha. Kuduskan roh jiwa tubuh kami, kuduskan
Kuduskan pelayan-pelayan Tuhan yang akan membagikan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika Paskah di Mesir, umat Tuhan menikmati satu keluarga, menikmati ada domba yang disembelih. Kami juga satu keluarga menikmati keluarga besar tubuh dan darah Yesus dengan penuh cinta dan penghormatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Mari kita semua bangkit berdiri. dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ketika menjelang kematian Yesus di Golgota, Dia mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memperingati kematiannya, pengorbanannya, sampai Ia datang kali yang kedua.
Dengan iman kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Ini menggambarkan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Percaya firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus luka, badannya yang hancur karena menanggung dosa dan kutuk kita. Ada kuasa di dalamnya. Kami percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam perjamuan Tuhan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salibnya selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, biar ku jatuh dapat ampun dosa. Sanaku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib Kristus. Ku datang pada
buat perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kekuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dipulihkan, kami ditopang oleh Tuhan yang hidup, yang bangkit dan hidup, yang terus bersama dengan umat-umat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menerangi kami, untuk kami menghargai kasih karunia, menghargai pengorbanan di kayu salib, supaya kami menikmati segala anugerah Tuhan. Pakai terus hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian firman Tuhan, pelayan perjamuan Tuhan, pelayan tim musik, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat Tuhan akan membawa korban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar pekerjaan-Mu ini semakin jalan dan semakin berkembang. Kuduskan semua itu. Dan Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap sorga, Tuhan yang mengajari kami untuk terus belajar menabur, supaya kami dapat menikmati tuayan demi tuayan. Sebab apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dan kita akan membawakan korban buat pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan tetap dijalankan 2 kali ya. Haleluya. Pengumuman bagi Bapak Ibu, bagi jemaat yang ingin mengambilkan perjamuan kudus untuk keluarga, nanti pulang bisa menghubungi Cindy, sudah disiapkan di depan ini. Kemudian kegiatan gereja kita besok ada aksi sosial makan murah jam 4 sore. Karena sehubungan dengan puasa, jadi kita bikin sore hari dan sudah di packing untuk
dibawa pulang. Kemudian hari Minggu ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus jam 7 pagi. Kita akan bertemu lagi di tempat ini, dan kegiatan minggu depannya saya sampaikan bahwa untuk acara bagi takjil dari kaum wanita Logos bekerja sama dengan youth, dengan sekolah minggu, akan diadakan pada minggu depan setelah makan murah, yaitu hari Rabu tanggal 3 dan hari Minggu tanggal 7. Jadi hanya 2 kali, hari Rabu dan hari Minggu tanggal 3 dan tanggal 7 ada kegiatan bagi takjil dari jemaat Logos jam 4 sore. Nanti lengkapnya akan di-share oleh pengurus wanita di grup jemaat. Dan kita tetap doakan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Beberapa keluarga jemaat Tuhan dalam kondisi sakit, kita doakan supaya mujizat Tuhan terjadi, kehendak Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita semua berdiri. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan akhiri di dalam doa. Kita nyanyikan pujian. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Di Jumat Agung ini kami bersyukur. Kalau bukan Tuhan, kami tidak tahu arah hidup kami kemana. Kalau bukan Tuhan yang menopang, kalau bukan Tuhan yang memelihara, kalau bukan Tuhan yang memberkati kami tidak ada hari ini. Kami percaya semuanya karena kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami mau belajar menghargai kasih karunia-Mu Tuhan, dengan lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi dan mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri untuk kami dapat mengisi hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Berkati pakai jemaat GPD Logos, kami semua yang hadir pagi hari ini, untuk tetap setia, tetap berkenan, tetap melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati ekonomi kami. Apa yang kami makan, minum, pakai, Tuhan mengadakan. Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Tuhan, tuntun hidup kami berjalan pada jalan dan rancangan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Pada saat kami lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Pada saat kami putus asa, dan mungkin ada yang sedang mengalami tekanan yang berat, Tuhan sumber pengharapan kami. Sebab Engkau Tuhan dan Bapa kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sakit, baik yang tinggal di Balung, di luar kota Balung. Tuhan pemulih kami, Tuhan penyembuh kami. Tuhan, hidup kami dalam kedaulatan-Mu. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah umat-umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah dan bilur Tuhan Yesus mampu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua, di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kami infokan untuk sekolah minggu kelas kecil jangan pulang dulu karena ada latihan ya. Untuk kelas kecil aja.